Ini langsung. Yang pertama adalah gua mau lihat dulu ada nggak batang hidung orang yang kita undang di sini. Sekarang kita tantang untuk bawa bukti. Mana orangnya? Halo National Corruption Watch, mana orangmu? Kan kamu katanya ada bukti. Sini dong. Udah seminggu di Instagram saya posting, bener gak? Kami undang untuk datang sekarang. Karena kalau nggak ada kamu ya apa gunanya ini mau bicara gosip doang ya nggak? Ada nggak? Coba lihat tampangnya di sini. Ada nggak National Corruption Watch? Watch. Nggak ada. Kok gayanya di TV? Kalau mau masuk TV agar masuk ikut sama Raffi sama Hotman, kami tiap hari masuk TV. Boleh di belakangku nanti. Mana National Corruption Watch? Kita udah tiap hari saya posting bawa buktinya. Oh, nggak ada. Ini semua adanya tukang gosip semua. Nggak ada ya? Aduh, parah loh. Katanya berani. Oke. Yang di TV itu disebutkan dari segi jawabannya pun itu ngawur. Hanya dia bilang, saya dapat telepon, ya kan? Saya dapat telepon, saya zoom, katanya. Itu tuduhan apa itu? Tapi kemudian dulu dikaitkan ke siapa itu pajak? Rafael. Kemarin dikaitkan lagi ke apa kaitannya ke kampanye? Dikaitkan lagi ke anak presiden. Judi online sampai gue ikut-ikutan. Ya, katanya kita judi online ya. Dibilang gue juga buka kasino katanya. Buka kasino. Jadi, udah dah. Jadi sekali lagi karena National Corruption tidak berani datang ke sini, ya udahlah, sudah tahu lah kelas kamu kayak apa. Kalau kau juga memang punya bukti, ayo laporin. Ya, laporin. Jadi apalagi yang mau didebatkan kalau nggak ada orangnya? Coba deh, gini aja deh. Emang lu kaya ya? Lumayan lah bang, tapi belum kaya kayak Bang Hotman. Menuju 11-12. Lu kayanya dari mana sih? Cuma jadi biar mereka pada dengar. Lu kaya dari mana? Tidak, yuk kerja dari umur berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu bang, saya ucapkan. Nanti kita bicarakan di live. Ini yang penting klarifikasi dulu. Kondisi sahamnya gimana Rian ya? Kondisi sahamnya? Nanti sahamnya orang kan belum. Anjlok apa naik? Belum kan, nggak paham. Ini pertanyaan terakhir untuk teman-teman semua. Ya enggak lah, yang paling penting angka itu jujur ya. Saya kalau jadi artis tuh angka fleksibel. Saya tuh misalnya ya udah adanya berapa dulu. Tapi kalau misalnya honor saya sekian, biasanya itu ada yang nawarin. Ikut dong gini-gini, tapi boleh nggak diskon dikit? Boleh gue diskon. Tapi kalau bulan depan lanjut lagi bagus, balikin lagi harga normal ya gitu. Jadi gue tuh orangnya fleksibel. Tapi rata-rata ya memang bagus. Rata-rata antara 25 juta ke 50 juta sekali tampil kan kalau di TV kan? Iya, kalau sejam. Oh, sejam. Gue juga kan sejam. Mau tahu gue. Hitung aja 20 tahun udah berapa Lamborghini itu. Ya dan beneran aku tuh dari sampai tahun 2023 itu satu hari selalu 3 program. Cuma ini karena sekarang mau menuju perusahaan aku udah mau IPO, jadi aku pun harus punya waktu untuk perusahaan. 3 program kali 50 juta 150 juta sehari. Kali 30 berapa tuh? Apa setengah M? Apa? Benar nggak sih? Satu. Gimana sih ngitungnya? Kalau 3 program sehari, rata-rata 50 juta berarti 150 juta. Kalau 10 hari berarti 1,5 M. Benar nggak sih? Iya. Kalau kali 1 bulan 30 hari apa setengah M? Ya kan Sabtu Minggu libur. Nah, itu baru lah, 20 hari lah. Itu baru yang ringan-ringan kan. Iya. Tapi tetap belum sanggup beli ini berlian gua loh. Ada lagi? Menjelaskan aja ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang uangnya, Pakai mic dong. Udah bisa. jadi menjelaskan kenapa uangnya bisa banyak, ini kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Pertama, sebenarnya kan karena Raffi ini kan secara bisnisnya memang waktu awal-awal pas pandemi itu kita bikin perusahaan.
Jadi perusahaan ini juga dididik dari nol, bukan langsung gede. Sebenarnya perusahaannya dari sebelum COVID, tapi berkembangnya digitalisasinya saat lagi COVID. Ya, kebetulan aja rezekinya pas COVID ini meledak lah perusahaannya. Jadi secara garisannya, secara bisnis, secara core-nya itu kita sudah bagi tidak main di entertainment saja, tapi di semua lini bisnis juga kita sudah bikin platform yang berbasis hukum. Jadi ya, kita udah setting sebenarnya semuanya dari mulai holding company, dari mulai anak perusahaan, semua itu sudah tersusun dan terstruktur dengan baik. Makanya Rans itu holdingnya, kita punya 15 unit anak perusahaan. Gitu. Dan semuanya ini taat pajak. Semua pajaknya nggak ada bermasalah. Kalaupun dibilang kemarin ada aliran nggak wajar, kan pajak bisa dicek nantinya. Kalau ada aliran nggak wajar, makanya apa yang dituduhkan itu sebenarnya harus ada basicnya, Bang ya. Harus ada basicnya. Kalau misalkan memang ada wajar, mungkin ada instansi-instansi terkait nanti yang akan mungkin klarifikasi, Bang. Makanya kayak OJK kan suka racun BNI, pengecek semua ini. Buat kita open aja, buka aja. Kalau memang ada yang nggak wajar, tolong dibuktikan saja. Ya intinya saya pengen baik-baik aja lah, saya nggak pengen punya musuh. Ataupun kita juga kerja keras dari kecil sampai sekarang. Ya apapun yang saya dapetin saya bersyukur aja. Oke, silakan pertanyaan. Ya, lanjut. Dari mana? Pertanyaan. Bang Arafi, ini kan karena nggak ada buktinya ya, nanti kedepannya akan mengambil langkah hukum nggak sih untuk melaporkan balik oknum-oknum yang sudah memfitnah AA sendiri nih? Enggak lah, aku bukannya dari dulu aku tuh nggak lapor-lapor gitu, kata Bang Hotman juga ngapain kalau memang enggak. Udah, dan aku juga niatnya ini ada Bang Hotman dan ada teman-teman wartawan, terima kasih udah datang. Aku hanya ingin berklarifikasi dan tabayun aja, udah nggak ada. Silakan kamu dicek, hanya itu aja. Gue tuh nggak pernah mau lapor, gue nggak pernah mau punya musuh, gue pengen hidupnya santai aja. Kalau kita lapor, media lagi yang untung. Kita jadi habis waktu, kita kan cari makan kan. Iya, kadang cari kesalahan. Sampai sekarang ini Kalau belum ada aku rencana. enggak lah, aku mau orangnya cuma mau klarifikasi. Silakan aja terus berkoar-koar. Dan ini juga kayaknya rasanya cukup, karena kemarin aku klarifikasi waktu pas di kantor itu sama Pak Zul, kan gak enaknya udah Pak Menteri, terus ada beberapa wartawan, ya aku jawab seininya aja. Tapi karena beritanya udah rame, kayaknya aku harus mengklarifikasikan di tempat yang proper gitu. Karena semakin banyak berkoar, nanti ganjarannya bukan dari segi hukum, semakin dicibir orang. Itu aja deh. Justru karena kami itu nggak ingin dicibir, makanya kami sukses ya. Ya doain lah. Ya doain lah. Siapa lagi? Apa cuman intinya apa ya, politik ini ayolah politik yang damai aja, atau juga ya saya bukan politisi, saya hanya ada di garda terdepan salah satu paslon. Ya mungkin nih, seragam bersama nih. Sengaja. Oh iya benar ya. Emang Prabowo kalian gue 20 tahun. Sahabatnya nih. Ya, Emang benar kok, bukan bercanda itu. Tapi gue nggak mau jadi menteri, dia pun nggak mau jadi menteri. Enakan dansa terus. ya ibaratnya kita janganlah, maksudnya kalau menyerang itu menyerang yang sehat aja, berpolitik itu berpolitik yang sehat. Apalagi ini kan mau 14 Februari ini udah deket banget. Jadi hoaxnya nih dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab suka terlalu berlebihan gitu. Jadi tapi juga saya yakin lah masyarakat juga udah pintar, udah netizen apalagi udah pintar, sudah bisa menilai kalau mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Jadi inti jawabannya, orang itu tidak bertanggung jawab, itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Tapi setuju ada unsur politik di belakangnya. Ya mungkin, tapi makanya saya tidak mau menduga-duga, saya tidak mau memikir ini enggak, udahlah saya cuma mau mengklarifikasi aja. Saya juga nggak mau lebar-lebar, nggak mau jadi panjang-panjang. Udah saya ngomong begini biar dari dulu saya jarang banget ke preskon kecuali masalah launching produk. Betul. Lanjut Bang. Masih percaya sama saya dan mereka pun tahu kerjanya saya gimana, tapi kan alangkah lebih baiknya untuk menenangkan para klien saya, membuat hati mereka pun tenang, ya saya speak up, itu aja sih sebenarnya. Ada kerugian materi yang sudah Belum terjadi. Malah makin top. Ya, sudah ya teman-teman wartawan, sepertinya waktunya. Nggak, saya cuma mau mengklarifikasi aja, udah itu aja. Karena banyak klien-klien saya, klien saya gue pengacara, banyak klien saya, banyak klien iklan,
klien perusahaan saya, kolega-kolega yang lain kan mempertanyakan, Ram, jadi takut kan? Mereka kan jadi takut mau kerja sama-sama saya ataupun gara-gara diberitain ini mau pakai jasa saya. Ini Andi intinya saya pengen mengklirkan supaya ya udah, emang yang saya kerjain sampai detik ini, hasil pencapaian yang saya dapatkan sampai detik ini berada di jalan yang benar dan semua bisa dipertanggungjawabkan dan tidak aneh-aneh itu. Dia buktikan. Kan kita makanya kita udah seminggu kita tantang nggak datang. Dia mau gimana? Dia udah cerita kesuksesan dia. Emang benar kok ya kan? Lu nggak lihat dia tiap hari ada di TV, tiap hari ada di pagi. Itu kan dapat duit berpuluh tahun. Jadi itu buktinya ya. Konsisten dia. Trans itu dapat MT berapa ratus miliar itu masuk ya. Itu benar. Jadi sekarang membuktikan ya. Dia menyerahkan apa adanya. Sekarang ada yang nggak buktinya, makanya kita pancing terus, tapi nggak berani karena di berita itu pun juga katanya. Kami dapat telepon katanya. Parah lu. Terima kasih. Dan Jelas ya. Mari Beach Club. apa? Mari Beach Club. Kalah sama klub gua. Iya, gua tahu. Jadi tiap hari. Iya, tapi kan beda. Abang kan klub malam, kalau aku di pantai aja Nah, santai-santai. dulu. Tapi cewek gua bule jangan juga dulu. banyak. Enggak, gua Lu punya klub malam juga. ada di Peak baru. Tapi baru buka ada. seminggu sekali. Ada lagi klub dia. Ada. Kita punya klub 57. Kalah lagi lo. Bisa sabar, gua kan baru buka sekarang. Mobil tadi banyakan gua. Oh iya kalau itu benar. Ya. Nah, istri kami tetap sama. Iya, iya. Tapi kelakuan kami sama. Ya tapi itulah, aku juga mengucapkan terima kasih sama Bang Hotman. Karena Bang Hotman ini setiap kali aku punya masalah, dia selalu mengirimkan kalau ada berita-berita. Dari dulu sampai sekarang aku selalu bilang, Bang, udah biarin aja. Tapi untuk kali ini, rasa-rasanya karena menyangkut kredibilitas perusahaan, karena perusahaan juga harus dijaga dengan baik, apalagi mau IPO. Dan ya aku akhirnya, Bang, ya Bang minta tolong Bang, aku akhirnya minta tolong beliau. Ya Bang, ini habis dansa 3 hari 3 malam di Bali. Semalam ini sakit panas dingin. Untung ya Bang, minum obat Bang, jangan sampai nggak datang Bang. Datang. Makasih Bang. Thank you. Ya jadi ada teman. Nah ini sahabat saya Rofi ini udah sahabat saya dari kecil dan udah saudara lah. Dia tahu banget uang masuknya Rans karena dia juga jadi salah satu corporate-nya lawyernya perusahaan saya. Dia tahu persis. Mungkin ada yang mau disampaikan. Iya pasti. Mau tanya sama Abang, kan kemarin Abang juga tadi ada statement bahwa Abang itu kan terafiliasi dengan TKN Prabowo Gibran kan? Nah, dari beliau-beliau ini, tokoh-tokoh dari TKN Prabowo Gibran, adakah yang menyoroti isu ini atau mungkin ada dukungan khusus untuk membackup Laki dan Bang Hotman? Terima kasih. Kalau saya sih ada beberapa. Pak Erick Thohir baru tadi saya lihat uploadan videonya, dia support saya. Pak Zulkifli Hasan juga, terus juga ya rasa-rasanya juga kemarin kalau ketemu juga udahlah itu kalau berita yang seperti itu nanti akan hilang. Ya mereka pun bilang ya kalau memang ada ya silakan buktikan gitu. Kalau akun memang ada, mana buktinya? Jadi kalau nggak ada buktinya ya udah tenang-tenang aja. Pokoknya kita terus maju terus. Saya pakai visi misinya Bang Hotman. It's my life. Benar itu. Gini loh, kalau ada buktinya, itu pasti orang udah langsung lapor ke KPK atau kemana. Berkuar-kuar aja berani, kalau ada buktinya, dia pasti, karena nggak ada. Saya udah nonton itu ya, itu TV-nya aja juga. Dari mulai pajak lah, ya Pak Rafael lah, tiba-tiba lari ke kemana lagi kan? Tiba-tiba katanya kampanye lah, tiba-tiba apa lah, dari ujung ke ujung masa nyambung terus. Nah, tapi diduga. Ada yang paling memalukan lagi kata-katanya, ada yang telepon saya tadi pagi. Kok ada yang telepon saya tadi pagi? Lu baru satu yang telepon lu. Kami sama si Raffi di chat sama cewek ratusan nggak ngomong. Ya itu tadi tuduhannya itu. Tadi ada yang menelpon saya tentang dugaan money laundering. Cuma ngomong gitu berani masuk TV. Wih, dibalin deh lu. Udah, nggak ada lagi. Sudah ya. Ada Prabowo sama Mas Gibran, apakah ada ngobrol sama Laki atau Bang Hotman soal itu? Katakan saya dibilang pencucian uang, ada uang ratusan miliar, terus saya dibilang ada bikin kasino, bikin ini, bikin itu. Kemarin waktu saya bikin acara di kantor saya, waktu itu kemarin kebetulan saya lagi punya acara live shopping sama Pak Menteri Perdagangan di kantor saya. Terus tiba-tiba wartawan banyak dibawa. Di situ saya ngomong itu tidak benar, tapi kan tempatnya tidak proper. Nah makanya kali ini alhamdulillah juga ada Bang Hotman juga, ada kawan saya juga Rofi yang tahu persis lah ini gimana uang yang masuk ke Trans dan lain-lain. Wah,
karena biasa bangsa ini biasa diberitain hoax, cewek-cewek, ini itu, sama lah. Gua nggak pernah dong. Nggak sama lah kita. Maksudnya kalau urusan Saya udah coba hari ini. hari ini doang, besok kabur lagi nih. Tapi intinya kalau yang seperti itu ke personal aja, saya tidak pernah mengundang media, saya nggak pernah klarifikasinya. Tapi ini masalahnya ini menyangkut kredibilitas. Dibilang pakai ada pencucian uang negara lah, disangkut pautkan dengan ada nama baiknya anak presiden lah, ada dibilang saya buka tempat judi, kasino, judi online terkait sama Rafael Alun. Kayaknya tambah lama ini harus saya klarifikasi karena ini menyangkut kredibilitas saya. Apalagi kemarin permasalahannya ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan, Rans. Ini yang jadi merasa terganggu. Akhirnya saya mau klarifikasi. Kalau uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun sampai detik ini usia saya 37 tahun nih. Kita lagi ulang tahun tanggal 7 Februari nih ya. Kasih kado. Makasih Bang. Umur kita sama. Tidak beda. 37 tahun saya kerja. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja dan alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga, tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand, dan saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin, ditambah kemarin saya bangun perusahaan Rans. Dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah press con bahwa valuasinya Rans Entertainment waktu itu sudah di angka 2,7 triliun, masuklah investment dari MTech. Ya, di situ juga udah press con juga, dan itu kan semuanya juga jelas. Apalagi Rans sendiri kita sudah mau IPO. Doain, mohon doanya 2-3 tahun lagi lah insya Allah kita IPO, go public, di mana memang uang semuanya, structure semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silakan saja kalau mau dicek ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya ya janganlah. Saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya janganlah diberitakan yang ya merugikan, apalagi menyesatkan seperti ini. Kalau niat saya nggak ada kok, saya tidak mau menduga siapa-siapa, saya pun tidak mau menyerang, tidak mau juga melaporkan hal yang seperti ini, tidak. Saya cuma ingin mengklarifikasi saja bahwa itu tidak benar. Jadi kurang lebih seperti itulah Bang. Oke, jadi tindak pidana itu kan, tindak pidana pencucian uang itu kan harus ada dulu tindak pidana induk. Misalnya hasil korupsi, kemudian dipakai untuk bisnis. Sekarang satu pun tidak ada tindak pidana induk yang dikasih tahu, entah siapa yang koruptor yang dapat duit kasih dia, nggak ada. Jadi semuanya adalah omongan kosong, ya, semuanya omongan kosong. Ya, itu aja. Ya, dan juga alhamdulillahnya selagi bapak saya masih hidup, sampai ibu saya juga sekarang, ya apapun itu untuk saya bekerja itu saya selalu diwanti-wanti dan diingatkan untuk mencari pekerjaan yang pertama halal. Berapapun yang saya dapatkan juga dia bersyukur dan kerja keras. Jadi ya insya Allah sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk menjalankan ataupun pencucian uang seperti itu, tidak. Jadi ya minta tolong kalau berita yang menyesatkan seperti ini atau merugikan seperti ini ya janganlah. Apalagi kita juga sadar kok ini tahunnya pemilu, dan ini kan saya juga memang menjadi salah satu garda terdepan